Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah, sama-sama kita aturkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat beriringan salam kita doakan kepada Allah, semoga tercurah kepada ruh junjungan alam, yakni Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Baik, saudara-saudari sekalian, hari ini kita sudah masuk kepada materi yang keempat, itu persoalan ittiba, kemudian taklid, kemudian talfiq, fatwa dan qada ya, dalam kajian usul fikih. Nah, yang menjadi pembahasan kita hari ini adalah terkait dengan apa makna dari kelima istilah yang kita kemukakan tadi. Lalu kemudian apa perbedaannya, dan sekaligus ada permasalahan-permasalahan yang ada di dalamnya. Nah, oleh karena itu barangkali kita masuk dulu kepada yang pertama ya, pembahasan yang pertama itu ittiba. Nah, apa yang dikatakan ittiba? Nah, ittiba itu maknanya adalah mengikut. Jadi ketika ada orang yang mengikut ya, atau mengikuti, maka itu disebut dengan ittiba namanya ya. Jadi mengikut itu disebut dengan ittiba. Nah, kemudian ketika kita mengikut tersebut, kita mengetahui arahnya ya. Contoh, kita mengikuti seseorang tapi kita tahu kemana kita sebenarnya mengikuti orang tersebut ya, kemana tujuannya, kita mengetahui. Itu ittiba namanya ya. Di samping kita mengikut, kita juga mengetahui dasarnya atau tujuannya. Nah, kemudian yang kita ikuti itu siapa? Apakah yang kita ikuti itu adalah nenek moyang kita? Nah, maka yang kita ikuti itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam kajian usul fikih ini, yang dalam persoalan ittiba itu yang kita ikuti itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sampai hari ini ketika kita beramal, yang kita ikuti itu adalah seperti apa yang disampaikan Nabi. Makanya kata Nabi apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Lakukanlah seperti apa yang dilakukan Nabi. Maka ada sebagian orang sekarang menganggap bahwa ketika ada suatu perbuatan yang kita lakukan, tapi perbuatan tersebut tidak pernah dilakukan Nabi, maka itulah kemudian disebut dengan bid'ah namanya, atau mengada-ada. Ya. Itu disebut dengan ittiba. Nah, jadi ittiba itu adalah dalam rangka mengikuti ya seseorang atau mengikuti Nabi Muhammad SAW, tapi kemudian kita mengetahui dasarnya. Nah, inilah nanti perbedaannya dengan taklid. Nah, apa contohnya? Contohnya umpamanya ketika kita katakan salat ya. Nah, apa hukum salat? Hukum salat itu adalah wajib. Dari mana kita tahu wajib? Karena ada perintahnya dalam Al-Qur'an ya. Karena ada perintahnya dalam nas, baik Al-Qur'an maupun sunnah Nabi. Kata Al-Qur'an apa? Aqimus shalah wa atuz zakah. Kata Nabi apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Nah, oleh karena itu orang yang salat lalu kemudian dia mengetahui dasarnya dan mengikut ya kepada apa yang dilakukan oleh Nabi, maka kemudian itu disebut dengan ittiba. Nah, jadi di sini kata kuncinya ittiba itu adalah mengikut, tapi ketika kita mengikut tersebut, kita mengetahui dasarnya seperti itu. Nah, inilah yang dikatakan dengan ittiba. Nah, saya kira terkait dengan ittiba ini tidak terlalu pembahasannya. Yang jelas dalam hal ini orang yang mengikut tersebut adalah orang yang tahu arahnya atau tahu dasar ya kenapa dia mengikuti. Tidak hanya kalau sekiranya ditanya, apa hukum salat? Salat wajib. Kenapa wajib? Karena begitu kata orang tua saya. Itu tidak dikatakan sebagai ittiba namanya atau mengikut. Nah, kemudian yang kedua adalah taklid. Nah, di sini nanti kita akan melihat adanya perbedaan antara ittiba dengan taklid. Nah, karena maknanya sama-sama mengikut nantinya ya. Karena maknanya adalah sama-sama mengikut ya. Nah, taklid secara bahasa itu maknanya adalah qallada. Apa artinya? Mengalungkan. Nah, kenapa taklid itu maknanya adalah qallada yang artinya mengalungkan? Nah, karena kalung itu biasanya dipasang di leher ya. Itu biasanya kita pasangkan kepada leher binatang ya, atau hewan ya, kepada leher hewan. Nah, kemudian ketika kalung itu sudah kita pasangkan ke leher hewan, lalu kemudian kita kasih tali. Nah, biasanya tali inilah yang dibawa ya atau ditarik oleh tuannya. Kita katakanlah umpamanya sapi ya, ketika kita kasih kalung, lalu kemudian kita kasih tali, maka tali inilah nanti yang ditarik oleh tuannya. Nah, sehingga nanti sapi ini mengikuti kemana arah dan tujuan tuannya. Akan tetapi sapi tersebut tidak mengetahui ya kemana arah yang akan dia tempuh. Nah, disinilah nanti letaknya perbedaan antara ittiba tadi dengan taklid.
Nah, kalau ittiba tersebut adalah mengikuti dengan mengetahui dasarnya, nah sementara taklid itu adalah mengikuti tapi tidak tahu dasarnya. Makanya secara bahasa, makna taklid itu dikatakan sebagai kalung. Karena kalung itu adalah melekat di leher, kemudian dikasih tali. Nah, tali itulah nanti yang kemudian ditarik oleh tuannya. Mereka hanya mengikuti saja. Kemana kata tuannya ya ke sana. Tanpa mereka ketahui dari awal kemana arahnya. Nah, ini adalah makna taklid secara bahasa. Jadi dapat kita bedakan nanti bahwa ittiba adalah mengikut dengan mengetahui dasarnya, sementara taklid juga mengikut tapi tidak mengetahui dasarnya. Nah, secara istilah, ya, ada beberapa definisi sebenarnya dikemukakan oleh para ulama terkait dengan makna taklid ini. Umpamanya, Al-Ghazali mengatakan, ya, Imam Al-Ghazali mengatakan, yang dikatakan taklid itu adalah ya kabulu kaulin bila hujjatin, ya, menerima ucapan tanpa hujjah. Artinya kita menerima ucapan tersebut tapi tanpa mengetahui dalilnya. Nah, kemudian Al-Asnawi juga mengatakan demikian, mengambil perkataan orang lain tanpa mengetahui dalilnya. Nah, disinilah dapat kita melihat adanya perbedaan nanti antara ittiba dengan taklid. Kalau ittiba adalah mengikuti pendapat orang lain, ya, tapi kita mengetahui dasarnya. Kenapa dia mengatakan seperti itu, apa alasannya, kita paham dan kita mengetahui. Tapi kalau sekiranya dalam rangka taklid, ya kita hanya mengikuti ucapannya atau perkataan yang dikatakan oleh orang lain. Tapi apa yang menjadi hujjah atau dalil dari perkataan orang tersebut, nah kita tidak memahami. Nah, itu disebut dengan taklid. Nah, jadi taklid itu hanya mengikuti dalam bentuk perkataan, bukan dalam bentuk perbuatan. Nah, inilah makna taklid yang dirumuskan oleh para ulama, ya, sehingga nanti kita bisa melihat adanya perbedaan antara taklid itu dengan ittiba. Nah, dia lanjut, apa hukum dari bertaklid? Nah, ketika ulama membicarakan tentang hukum dalam bertaklid, nah, pertama dalam bidang akidah. Apa hukum bagi kita untuk bertaklid dalam bidang akidah? Nah, pertama, menurut jumhur ulama, kita tidak boleh bertaklid dalam bidang akidah. Alasannya apa? Alasannya adalah Quran surat Muhammad ayat 19, ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Nah, fa'lam, ketahuilah. Artinya di sana adalah ilmu. Nah, satu sisi kita dituntut untuk mengetahui, ya, adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan mengetahui bagaimana bentuknya, ya, bagaimana keberadaannya, tapi yang penting kita tahu itu kita mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui sifatnya, seperti itu. Nah, oleh karena itu menurut jumhur ulama, jumhur ini maknanya adalah kebanyakan dari para ulama, kita tidak boleh bertaklid dalam ibadah. Karena untuk mencapai suatu keyakinan itu kita mesti dengan ilmu. Nah, oleh karena itu kita mesti belajar tentang ilmu tauhid. Nah, ini maksudnya. Nah, kemudian yang kedua, Al-Anbari, ya. Nah, menurut dia boleh atau tidak wajib kita untuk bertaklid, ya. Artinya dulu ketika ada kisah orang Arab Arabi, dia kemudian bertemu dengan Nabi, apa kata Nabi? Ya, bagaimana engkau menandakan kalau sekiranya ada onta, ya. Maka jawab Arabi ketika itu, adanya jejak onta ini menandakan adanya onta. Jadi di sini konteksnya dahulu itu Nabi bertanya kepada Arabi tentang ilmu tauhidnya, tapi dengan kisah menanyakan tentang keberadaan unta. Maka jawab Arabi ketika itu, adanya jejak unta itu menandakan ada unta yang lewat. Maka adanya alam semesta ini itu berarti adanya orang yang menciptakan alam. Nabi hanya mencukupkan sampai di sana saja. Nabi tidak bertanya lebih lanjut. Nah, artinya ketika Nabi bertanya kepada Arab Arabi tentang persoalan akidah dan Nabi hanya mencukupkan sampai di sana, maka Al-Anbari berkesimpulan bahwa untuk persoalan akidah ini kita boleh bertaklid dan tidak wajib pula hukumnya untuk bertaklid. Nah, kemudian yang ketiga, Al-Asy'ari itu dia berpendapat bahwa wajib bertaklid dan haram hukumnya untuk berijtihad. Ini pendapat yang ketiga, ya. Kalau jumhur ulama mengatakan tidak boleh bertaklid, sementara Al-Anbari boleh, ya, untuk bertaklid tapi tidak wajib, ya. Nah, kemudian Al-Asy'ari mengatakan wajib hukumnya bertaklid dan haram hukumnya untuk berijtihad. Nah, dalam persoalan akidah, kata Al-Asy'ari ini kita tidak boleh untuk berijtihad. Nah, kenapa begitu? Karena kalau sekiranya nanti